Halo winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya akan membahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa ya requestnya itu di grup Telegram, bukan di YouTube. Jadi bagi teman-teman, kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silahkan diklik aja, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan share screen. Kita menuju ke Telegram, karena seluruh tools ataupun fasilitas Wisdom and Invest ini melalui Telegram ya. Jadi buat teman-teman pastikan sudah punya Telegram dan bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest. Juga jangan lupa untuk follow Instagramnya ataupun media sosial lainnya dari Wisdom and Invest. Karena biasanya kita ada pengumuman-pengumuman penting ataupun ada promo-promo menarik ya di sana. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, emangnya Wisdom and Invest fasilitasnya apa aja sih? Karena fasilitasnya bukan cuma tools yang saya share di sini ya, jadi ada banyak banget. Ada screener itu lebih dari 10, dan ada charting, automatic charting itu pun juga lebih dari 10, dan kita ada grup untuk diskusi bersama, lalu ada stock pick, dan kalau teman-teman mau konsultasi untuk portfolionya, itu juga bisa ya. Jadi memang banyak banget. Dan ini bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Nah, kalau menjadi membernya Wisdom and Invest itu fasilitasnya komplit ya, seperti yang tadi saya sebutkan itu. Kalau menjadi nasabah juga bisa. Jadi kalau yang tadi tentunya berbayar dan ada beberapa jenis ya membershipnya. Buat teman-teman yang mau tanya dan penasaran, silakan tanya dulu ke adminnya Wisdom and Invest. Nomor kontaknya sudah ada di bawah. Tinggal diklik aja. Nah, cara yang kedua itu bisa didapatkan secara gratis, tapi tentunya kalau gratis agak terbatas ya fasilitasnya ini. Dengan membuka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi tools gratis ini gratis selama 1 bulan dan bisa dilanjutkan ya selama teman-teman aktif bertransaksi. Nah, jadi ada nominal minimum transaksinya nih. Bisa ditanya dulu ke adminnya, barangkali memang teman-teman transaksinya juga setiap bulan segitu ya. Transaksi ini adalah begitu teman-teman beli saham dan jual saham itu udah termasuk transaksi ya. Jadi gabungan antara jual dan beli. Lalu, kalau misalnya teman-teman memenuhi minimal transaksinya, maka akan diteruskan secara gratis. Bahkan kalau aktif transaksinya, maka teman-teman bisa mendapatkan full facility juga, sama seperti membership-nya. Jadi silakan ditanya-tanya dulu aja, kira-kira mana sih fasilitas ataupun yang cocok ya untuk teman-teman. Misalnya mau pilih sekuritas apa ya, kira-kira yang cocok untuk teman-teman. Link untuk daftar sekuritas sebetulnya udah ada juga di deskripsi di bawah. Tapi kalau masih ragu-ragu, bingung mau pilih yang mana, mau membership atau mau buka rekening sekuritas, karena yang membershipnya aja juga ada banyak tuh. Pilihannya ada banyak macam. Jadi bisa ditanya-tanya dulu supaya teman-teman nggak salah pilih ya. Nggak jadi juga nggak apa-apa, jangan khawatir. Tinggal dikontak dulu aja dan tanya-tanya untuk informasi selanjutnya. Kalau investasiku ini cukup menarik karena selain teman-teman dapetin tools dari Wisdom and Invest, setiap kali teman-teman bertransaksi ini mendapatkan cashback berupa poin ya. Dan cashback-nya ini atau poinnya ini bisa digunakan di seluruh merchant-nya Citicorp. Salah satunya itu tentunya Transmart, terus ada beberapa lagi seperti Baskin Robbins dan lain-lain, itu ada banyak banget sampai saya nggak inget apa aja. Bisa juga teman-teman investasikan kembali, misalnya dibeliin reksadana, karena semuanya sudah jadi dalam satu aplikasi ya. Jadi benar-benar enak banget. Besok kita ada acara Touring Tools Win. Ini besok, khusus untuk besok itu bersama dengan saya. Jadi acara Zoom-nya dengan saya di hari Rabu, bukan jam 8 ya. Kalau normalnya memang jam 8, tapi besok dengan saya di jam 7 biar mulainya lebih cepat dan kita bisa lebih banyak membahas macam-macam nih.
Kalau di Rabu biasanya jam 8, tapi besok doang ya. Di hari besok aja itu jam 7. Dan di hari Sabtu itu jam 4 sore. Jadi teman-teman bisa sesuaikan kira-kira yang mana yang cocok dengan jadwalnya teman-teman. Dan di acara Zoom ini bisa langsung interaktif ya. Silakan ngobrol, tanya-tanya. Kalau masih ada yang nggak ngerti, mau langsung ditanyain, silakan. Dan link Zoom-nya ini biasanya kita share di Instagram ada, di Telegram juga ada. Jadi bisa dilihat di salah satunya. Pastikan teman-teman sudah follow ataupun bergabung dengan Telegram. Oke, saya akan lanjut. Nah, ini screener, nanti akan saya share. Ini juga screener. Ini saya mau share screenshot dari grup membernya Wisdom and Invest ya. Tuh, jadi kita coachnya ada coach beberapa. Jadi teman-teman dibimbing bukan hanya cuma satu, tapi beberapa mentor ya. Dan ini kita waktu itu tuh MTech nih. Happy cuan ya untuk teman-teman ataupun para member yang sudah punya saham-saham ini. Ini beberapa saya tutup karena ini juga nih di kemarin ya, ada beberapa yang biasanya kita selalu sharing, update market dan sebagainya, ada stock pick juga. Nah, kalau yang di pin ini, analisa ini biasanya isinya tuh ada update market, ada kalender ekonomik, dan macam-macam ada stock pick juga. Nah, tapi itu tentunya khusus ya untuk para member. Jadi memang spesial untuk para member. Bagi yang tertarik bisa tanya-tanya dulu ataupun mau langsung daftar itu silahkan. Saya mau update hasil dari Porto bulan ini cukup lumayan. Jadi semoga masih terus konsisten ya cuannya mudah-mudahan. Dan semoga teman-teman juga bisa konsisten cuannya. Dan ini yang satu dan ini yang kedua walaupun ada cut loss sedikit ya, tapi overall masih oke nih. Jadi mudah-mudahan lancar. Ini udah bulan ke-6, semoga sampai ke Desember itu tetap lancar, tetap profit konsisten dan bertumbuh setiap tahunnya. Semoga, amin. Semoga teman-teman juga begitu ya. Nah, saya kembali lagi ke screener. Untuk di screener, screener kita sebenarnya ada banyak banget, tapi yang saya share si NBSA, ini net buy sell asing. Net buy sell asing, jadi udah diurutin ya, yang paling atas itu foreign-nya net buy terbesar di saham-saham BBRI, ASII, BCA, TLKM, Madro, dan seterusnya. Kalau yang semakin bawah, semakin kecil foreign net buy-nya. Kalau minus artinya foreign-nya net sell. Nah, kenapa kita perlu menganalisa si foreign flow ini, foreign net buy ini? Karena terkadang beberapa saham itu pergerakannya korelasinya positif atau bergerak searah dengan inflow dari foreign. Jadi saham itu naik ketika ada inflow atau net buy dari foreign. Nah, sedangkan kalau tapi nggak semua saham ya seperti itu. Jadi kita harus menganalisa juga kira-kira pergerakannya searah atau enggak sama foreign. Kalau enggak, berarti kita jangan jadikan itu sebagai acuan dalam analisa. Ini WinPix biasa seperti yang hari Senin saya share punya. Kalau yang statusnya buy berarti dia muncul segitiga hijau, tapi belum ada momentum ya. Dia baru sifatnya spekulatif aja. Kalau yang statusnya hold berarti dia sudah di atas garis win line, sudah muncul segitiga hijau, tinggal teman-teman cari aja yang mana yang ada momentumnya. Jadi biasanya justru yang favorit saya adalah saya mencari saham-saham yang ada momentum berwarna birunya. Nah, bagi yang nonton YouTube saya kemarin itu Tugu ya, momentum biru pertama dan hari ini lumayan naiknya. Happy cuan buat teman-teman kalau misalnya ada yang cuan dari topik kemarin. Yang kemarin tuh ada SCMA, Tugu, Auto, PTPP. Sebetulnya PTPP sama Adi itu udah lama ya, terutama untuk para member. Semoga teman-teman masih cuan. Dan ada BNGA. Nah, yang Tugu itu yang biru perdana tuh yang kemarin saya share. Ya, nah sekarang mudah-mudahan teman-teman bisa mencari lagi. Misalnya udah ketinggalan, nggak apa-apa. Kesempatan selalu ada ya, jadi jangan khawatir. Kesempatan di market itu selalu terbuka setiap hari. Ini screenernya udah saya share lagi, barangkali teman-teman mau screening sendiri. Oh, ini ada momentumnya, dia baru mau naik, baru mulai naik, maka silahkan ya bisa entry di saham-saham tersebut. Karena hari ini saya tidak bahas saham-saham stock pick, hari ini saya membahas saham yang sudah dipilih oleh teman-teman untuk dianalisa. Tapi pertama saya akan analisa indeks dulu ya, supaya teman-teman tahu kira-kira indeks kita mau kemana sih.
Hari ini indeksnya merah, foreign-nya net sell tapi kecil sih secara rata-rata. Ini yang garis abu-abu dan garis ungu masih menanjak. NBSI itu net buy sell asing. Di sini ada tulisannya tuh indikator net buy sell asing. Jadi kalau oren-oren, foreign-nya net sell, kalau ijo-ijo asingnya net buy. Kecenderungannya ketika foreign net sell maka saham ataupun indeks kita akan bergerak turun. Ini khusus untuk emiten-emiten ataupun kalau indeks kan memang pergerakannya korelasi dengan foreign ya. Nah, kalau net buy dia pergerakannya naik. Nah, ini so far sih masih oke walaupun ada net sell tapi harusnya nggak signifikan banget karena secara rata-rata masih cukup meningkat ya. Jadi mudah-mudahan masih akan testing resist ini 6773. Candlenya walaupun hari ini merah tapi masih higher high indeks kita. Resist 6773. Kalau nggak mampu break dari sini dan membuat lower low, maka jadinya dia akan kembali tes support lagi. Nah, so far sih masih oke. Mudah-mudahan lanjut ya. Kita cek satu lagi. Ini chart win. Jadi perintahnya cukup diketikin di Telegram dan chartnya udah keluar. Dan ini semuanya sudah automatic generate by system ya. Sehingga teman-teman analisanya bisa lebih cepat dan tidak ribet. Nah, win ini saya suka untuk menganalisa teknikal karena biasanya sudah di generate by system semua ini ada support resist, ada MA 200-nya, ada channelnya, ada momentumnya, itu yang biasa kita perhatiin ya. Untuk momentum dari indeks kita masih oke sih walaupun berupa titik pink, ini masih membaik ya. Jadi mudah-mudahan lancar jalannya ke atas. Cara membaca momentum, jadi momentum ini yang paling gampang dari chart ini adalah kita melihat momentumnya. Dari warna momentum yang paling bagus adalah warna biru Ben Hur, terutama baru pertama kali ya. Seperti kemarin saya ada jelasin, biru Ben Hur pertama itu menarik untuk entry buy. Karena kalau ada momentum biasa pergerakannya jadinya lebih kencang, lebih cepat, kita cuannya juga lebih banyak. Begitu dia berubah menjadi biru tua dan melemah momentumnya, bukan menguat lagi tapi malah melemah, maka potensi koreksi ya. Walaupun harga ataupun pergerakan indeks dia naik, tapi di sini menurun, itu terjadi divergen. Nah, jadi menggunakan indikator ini pun chart win juga bisa kita lihat nih, divergen nggak? Ada bullish divergen atau bearish divergen kita bisa ngelihat ya. Dan untuk momentum berupa titik pink sama seperti saat ini sekarang, itu berpotensi untuk sideway. Jadi kalau sideway, gunakan strategi sideway yaitu BOS dan SOS. BOS itu buy on support atau buy on weakness juga bisa ya, bow. Dan sell on strength. Kalau momentumnya merah, apalagi baru merah perdana, biasanya saya hindari karena kemungkinan dia akan bergerak ke bawah. Begitu dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, artinya berpotensi untuk reversal. Nah, biasanya teman-teman yang suka bottom fishing itu cari saham-saham yang momentumnya berwarna merah tua. Apalagi kalau ada divergennya. Seperti di sebelah sini kan divergen ya, harga bergerak turun, tapi tren momentumnya itu malah bergerak naik atau membaik atau mengecil. Sehingga naiknya lumayan. Nah, kita lanjut ya ke saham yang pertama. PTBA. Kalau nggak salah saya ada bahas ya PTBA di mana ya? Hmm, oh hari salah deh ini kemarin. Salah salah salah. Sorry sorry. Itu daftar yang kemarin. Saham yang pertama ICBP. ICBP. Dan chart yang saya gunakan ada dua, yaitu chart win dan chart GD. Chart win ini yang biasanya member pakai, kalau yang chart GD ini biasanya yang nasabah pakai. Nah, nasabah punya chart beberapa jenis chart, tapi yang saya share di sini yang GD aja, karena waktunya terbatas ya. Kalau dibahas semua nanti kepanjangan, kelamaan, nanti teman-teman malah bosan. Nah, menggunakan chart win, ingat tinggal kita lihat aja momentumnya. Dan ada potensi momentumnya itu bearish divergent ya, karena harganya bergerak naik, tapi tren momentumnya malah menurun. Jadi watch out, dia masih bergerak dalam tren up sih,
dan belum tentu dia akan turun ya. Dia harus konfirmasi dulu. Jadi bearish ataupun bullish divergent harus ada konfirmasi, yaitu breakdown atau dia breakout. Nah, tapi biasanya jadi begitu breakdown atau breakout dia menjadi konfirmasi, maka sebaiknya disiplin ya. Hati-hati, watch out di sini dia sudah mulai bergerak turun. Jadi jangan sampai dia bergerak turun lagi menjadi konfirmasi bahwa dia sudah patah trennya, walaupun nggak langsung downtrend ya. Jadi begitu dia patah trennya, nggak langsung jebret turun kayak kripto. Dia turunnya bisa aja sideways dulu, habis itu baru bergerak turun ke bawah. Nah, sehingga ketika dia sudah mulai patah tren, masih ada kesempatan untuk teman-teman misalnya kalau mau SOS atau sell on strength itu masih bisa, don't worry. Yang mau masuk, pastikan dulu dia mantul. Kalau dia mantul, maka masih ada potensi teman-teman bisa entry spekulatif dengan resistnya di sebelah sini, 11.725. Tapi kalau breakdown, maka mendingan hindari dulu ya. Eh, kalau mau entry tetap oke, tapi biasa kalau yang udah patah tren sih saya sudah nggak tertarik ya, saya akan cari saham lainnya. Tapi kalau misalnya dia mantul masih menarik. Kalau breakdown maka berpotensi ke support di 10.900. Itu supportnya. Kita lihat dengan GD. Chart GD ini sinyal entry-nya adalah di titik hijau ya. Jadi sangat mudah sekali untuk menganalisanya. Kalau tadi ICBP udah ya, kita kan lihat trennya tuh. Trennya sudah terlihat, support trennya juga ada. Momentumnya kita bisa ngelihat ada bearish divergence, tapi belum konfirmasi kalau dia belum breakdown. Sehingga ini masih hold aja bagi yang udah punya. Bagi yang belum punya, maka pastikan dulu dia mantul. Kalau breakdown maka hindari dulu, mungkin lebih baik incar di support 10.900. Menggunakan chart GD, titik entry, titik hijau, titik exit, titik merah. Jadi sangat simple banget ya. Mudah sekali melihatnya. Nah, warna pada candle, dia ada hitam, ini yang paling jelek. Ketika dia berubah menjadi orange, biasanya dia muncul titik hijau dan ini sifatnya spekulatif karena candlenya masih orange. Tapi kalau berubah menjadi hijau, maka semakin baik. Nah, ini tinggal di hold aja. Jadi candle orange, candle hijau itu di hold. Begitu hijau ke orange, misalnya dia turun ya, berarti ini watch out sifatnya. Begitu muncul candle hitam, maka pasti titik merah, dia exit. Selama candle hitam tidak ada sinyal entry. Nah, si GD ini adalah trend follower, jadi memang cocok untuk para nasabah yang mungkin tidak begitu sering analisa, tapi stylenya adalah swing. Jadi si GD ini cocok ya untuk teman-teman yang stylenya swing. Tapi ingat, karena kita swing, berarti kita harus cari saham yang uptrend, karena trend follower ya. Kita nggak bisa cuan dari saham-saham yang turun. Kita harus cari saham-saham yang naik untuk diswingkan dan supaya cuan. Sehingga kalau misalnya lagi sideways, kita kita eh, si trading system ini kurang efektif, tetap kita harus menggunakan stylenya Boss dan Sos tadi. Jadi kalau sideways, strateginya tetap gunakan strategi sideways ya. Titik merah, titik hijau kita abaikan. Kita gunakan strateginya ini. Baik di chart win ataupun di chart GD ataupun chart manapun, kalau misalnya dia lagi sideways maka gunakan strategi sideways. Setiap tren itu punya strategi masing-masing. Tapi ketika dia breakout dari trennya, jadi minimal teman-teman harus mengerti tentang tren ya, maka teman-teman bisa follow the trend. Saat ini candlenya kalau yang dari GD ini sudah exit ya, candlenya sudah hitam, titik merah sudah muncul, tapi kalau berdasarkan channel trend yang tadi di chart win, dia masih ada support trend. Kalau mantul maka masih oke. Ini sebetulnya kalau kita mau tarik garis, di sini ada sideway-nya ya. Jadi akan konfirmasi kalau dia breakdown lagi. Nah, sehingga watch out aja kalau misalnya dia breakdown dan masih candle hitam, artinya belum saatnya untuk entry. Kita lanjut ke TRJA. Untuk TRJA ada perbaikan momentum ya. Di sini ada perbaikan momentum. Terakhir momentumnya berwarna titik pink, artinya berpotensi sideways. Sideways areanya di sebelah sini dan sebelah sini. Jadi kita cari titik terendah terakhir dan titik tertinggi terakhir.
Titik tertinggi terakhir tentu jadi resist yaitu 290 dan supportnya di sebelah sini ya. Area berapa tuh? 255 di area situ. Itu support dan resist 290. Selama dia sideway, maka gunakan strategi sideway. Ingat ya, tektokan aja dulu, beli di support, begitu cuan, kabur dulu. Kecuali dia break lagi dan bikin higher high, maka jadi semakin menarik, artinya bisa uptrend secara short term dan berpotensi untuk tutup gap. Ini dengan catatan dia harus breakout ya. Kalau nggak breakout berarti dia akan sideway. Jadi ada dua kemungkinan, dia akan sideway atau dia bisa break dan menutup gap yang di sebelah sini. Nah, TRJA ini nggak begitu liquid masalahnya. Rata-rata transaksi di 2,1 miliar. Jadi ada potensi pergerakannya bisa liar ya. Sehingga teman-teman harus mengatur porsi untuk jual dan belinya. Lihat bid overnya, apakah bid overnya suka ngilang-ngilang atau suka kelompat-lompat. Nah itu teman-teman harus hati-hati. Kalau bid overnya tipis ya jangan entry gede-gede gitu ya. Mau spekulatif boleh, silakan buy on weakness, tapi hanya untuk fast trading aja. Kalau misalnya dia jadi bagus, ada momentum, maka silakan kalau mau diswingkan. Contohnya seperti di sini ya, ada momentum biru pertama. Di sini juga momentumnya menguat, walaupun belum biru Ben Hur, di sini juga biru Ben Hur. Nah, jadi disitulah kalau untuk swing, cari saham-saham yang ada momentum berwarna biru Ben Hur-nya. Kalau masih titik pink, maka tektokan aja. Mau bottom fishing, maka menunggu momentumnya menjadi merah tua dan mengecil ya. Oke. Menggunakan chart GD, dia sudah muncul titik hijau sejak kemarin. Sifatnya tentu spekulatif buy. Dan bisa dilihat ini ada support resistnya ya. Dia generate buy system dengan support di 260, resist di 302. Support bawahnya ada lagi 254 dan 246. Kalau teman-teman lihat dia bergerak di antara dua garis, berarti dia sideways. Sehingga strateginya sama ya. BOS dan SOS. Jadi beli di support, begitu cuan atau begitu di dekat resist, silakan TP dulu atau taking profit dulu. Oke? Lanjut ke WiFi. Kalau nggak salah WiFi ini saya pernah bahas ya, tapi udah lama sekali. Nah, WiFi ini, tuh seperti saya bilang, ketika dia muncul momentum ya, jadi menarik. Kemarin muncul momentum biru Ben Hur pertama. Birunya yang di sebelah sini sih juga cukup oke sih, tapi lebih bagus lagi kalau berwarna biru Ben Hur. Jadi kemarin tuh sebetulnya menarik banget ketika dia breakout. Hari ini memang ada jarum ya di atas, jadi sifatnya ini masih banyak seller juga yang taking profit, wajar aja. Momentumnya sih masih oke, mudah-mudahan besok masih testing lagi area resist 280, 284, 316. Selama dia bertahan di atas 250, 250 jadi support, ini masih menarik karena kalau saham yang strong up, dia biasanya akan terus membentuk higher high atau kayak tangga ke atas dan low kemarin tidak pernah disentuh. Jadi low hari ini 250 itu menjadi support penentunya ya. Kalau misalnya dia tidak jebol dari 250, berarti dia masih strong up, dia berpotensi untuk tes lagi 280, 284, 316. Support selanjutnya ada 248, 236, dan garis win line 229. Jangan lupa dibuletin sesuai dengan fraksi, karena angka-angka yang di sini dia generate by system, jadi nggak begitu, jadi angkanya nggak, kadang-kadang nggak sesuai dengan fraksi ya, bahkan ada yang koma-koma. Maka jangan lupa ya, sesuaikan dengan fraksinya. Selama dia di atas garis win line, ini masih bagus, trennya mulai terbentuk lagi. Jadi selama di atas garis winline ini masih oke. Buat teman-teman jangan lupa yang udah cuan, jangan lupa pasang trailing stop. Ini lumayan juga ya. Ini jadi 1% doang malah. Jangan lupa pasang trailing stopnya kalau udah ada yang entry kemarin. Bagi yang baru mau entry, wait and see dulu. Kalau dia jebol 250, maka mendingan kita tunggu di area-area bawah aja ya. Di sini area neckline dari dia breakoutnya, barangkali dia mau ke sini dulu, habis itu baru mantul, mendingan kita entry di area support yang lebih bawah, oke? Secara momentum sih masih bagus, secara tren juga masih oke, mudah-mudahan lanjut terus.
GD, chart GD sinyal entry di titik hijau atau saat breakout. Ini kalau nggak salah kemarin saya ada bahas juga ya. WiFi, oh enggak sih. Saya bahas, enggak, kemarin enggak. Cuma saya sempat analisa juga ini. Jadi si WiFi ini dia cara entry-nya bisa saat breakout atau ketika muncul titik hijau. Tentu sifatnya spekulatif ya. Waktu itu karena masih sideways sebetulnya. Tapi kalau entry di support maka cukup oke. Jadi yang belum punya incar aja di area-area support. Kalau yang tadi support win line-nya silahkan dicek kembali tuh. Win line-nya di 22 kita buletin 230 lah ya. Kalau yang di sini 238 tuh. Angkanya hijau maka garisnya hijau maka angkanya hijau. 238 ya, garisnya sama 246. Itu support-supportnya. Kita lanjut ke VTN-nya. GD VTNY. PTNY wajar hari ini wah minusnya 12% lumayan ya shooting star jadi potensinya dia akan koreksi dulu. PTNY-nya menariknya kalau misalnya dia kemarin itu ke atas garis win line, momentum membaik, volume menguat, di situ harusnya entry-nya. Tapi sekarang mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang nyangkut ya. Karena masih berpotensi untuk koreksi ke support yang sebelah sini. Garis win line itu menjadi support yaitu 233. Jangan lupa di buletin ya sesuai dengan fraksi. Walaupun momentumnya muncul, tapi karena candlenya shooting star berpotensi untuk koreksi dulu ya. Selama dia masih di atas garis win line, ini masih menarik. Cuma garis win line jaraknya itu jauh banget. Jadi hati-hati yang baru mau entry, pastikan dia sudah mantul, baru entry ya baru spekulatif. Karena kalau dia nggak mantul, dia malah jebol garis win line jadinya jelek. Itu menjadi sinyal untuk exit. Menggunakan chart GD, titik entry-nya di sini titik hijau sifatnya spekulatif. Lalu kemarin sempat muncul lagi titik hijau. Cuma kena ini ya, kena resist ya. Ada resist 372 dan 444. Jadi wajar ada yang taking profit. Karena memang naiknya udah cukup tinggi. Nah, nanti kalau mau incar lagi, mendingan incar lagi di bawah. Ini statusnya memang hold, karena sinyal entry-nya dari sini ya. Buat teman-teman, kalau yang entry-nya ketinggian, maka sebaiknya mungkin SOS dulu. Kalau dia ke bawah, support, lalu dia mantul, maka kesempatan untuk entry. Dengan support 242, ini liquid gak ya? Sebentar saya cek ya, VTNY rata-rata transaksi 5 miliaran sih oke lah. Tapi watch out ya. Yang belum punya wait and see dulu. Tunggu di support, pastikan dia mantul. Bagi yang sudah punya, jangan lupa mudah-mudahan sudah taking profit ataupun sudah pasang trailing stop dan stop loss. Kita lanjut ke FUTR. Untuk FUTR cukup menarik sebetulnya ya, karena di sini ada potensi dia menjadi divergence. Tapi perlu konfirmasi untuk breakout dulu, baru konfirmasi bahwa dia akan bergerak naik ke atas sama seperti di sebelah sini ya, dia breakout ke atas, maka menjadi menarik. Seenggaknya ya lumayan lah. Tuh, ini saham baru sih ya. Nah, yang mau bottom fishing maka cukup menarik. Yang penting disiplin. Ini sahamnya 50. Aduh, ternyata ini saham 50 ya. Sebentar saya cekin FUTR. Kalau saham 50 ya nggak bisa pasang trailing stop. Biasanya sih saya nggak tertarik ya. Kalau dia masih di 50 ini nggak oke. Yang mau spekulatif maka menunggu dia break ke atas 55. Ini garis win line-nya di 55, jadi ke atas 55 baru menarik. Dan karena dia saham 50-an, hanya untuk fast trading ya. Jangan di hold terlalu lama, nanti takutnya malah jadi begini. Dibawa turun lagi dan teman-teman lupa taking profit. Jadi jangan lupa untuk taking profit kalau ini beneran breakout. Hanya menarik kalau FUTR ini break dari 55. Oke. Menggunakan chart GD, dia belum ada sinyal entry-nya.
masih candle hitam, berarti belum sinyal entry, dia hanya akan muncul sinyal entry ketika berwarna titik hijaunya muncul. Sinyal exitnya titik merah. Jadi tunggu aja ya, kalau mau entry, tunggu at least muncul titik hijau dan tetap pas trading dulu. Ini resist 65. Resist 65. Kalau dia nggak bisa breakout, maka jangan lupa ya untuk taking profit. Karena sahamnya juga saham baru IPO. Saya nggak tahu apakah ada market makernya, adakah yang jagain harganya. Jadi ini cukup high risk buat yang tidak terbiasa trading di saham-saham seperti ini, mendingan hindari aja, cari saham lain aja ya. Tapi kalau yang profil risikonya tinggi, maka silakan kalau mau spec buy ketika dia breakout dari 55. Jangan lupa hanya untuk fast trading aja. Oke, SMKL. Kita lanjut ke SMKL. Untuk SMKL dia ke pentok garis winline ya. Jadi garis winline itu selain menjadi support juga bisa menjadi resist. Jadi bisa digunakan seperti itu. Nah, hari ini candlenya candle bearish 12%. Volumenya kecil sih sebetulnya ya. Dan momentumnya kembali memerah. Jadi potensinya dia akan kembali ke support dulu nih. Supportnya di 302, ada MA 200 juga 290, 292. Dan support terendah di sebelah sini nih, area situ ya. Sebentar, coba saya cek menggunakan ini. Tuh, supportnya 276. Oke. Jadi dari chart win, ini sebetulnya momentumnya tidak oke. Yang mau entry, maka tunggu aja nanti di dekat-dekat area support dan pastikan dia sudah mantul dulu ya, baru entry spekulatif buy juga sifatnya. Tapi yang udah punya, mudah-mudahan sudah kena trailing stopnya. Ingat, ARB kita nanti akan segera menjadi 25%, 35% di bulan September ya. Jadi jangan lupa disiplin untuk pasang trailing stop ataupun stop loss-nya. Nanti pantau lagi di area bawah apakah dia mantul. Kalau mau spekulatif lagi maka silahkan. Tapi biasanya kalau yang udah patah tren, saya biasanya udah nggak lirik lagi ya. Saya pasti akan cari saham lain yang ada momentum biru Ben-Hur-nya. Jadi yang baru-baru mulai naik lagi seperti ini itu baru menarik. Tapi kalau sekarang dia sudah kepentok sini, berarti akan bergerak ke area support. Kalau mantul, ya kita hanya bisa fast trading aja. Oke, untuk SMK di situ, tadi supportnya udah ya. Jadi dari momentum sih masih belum oke. Kita menggunakan chart GD. Coba kita lihat untuk GD kemarin memang sempat spekulatif buy, tapi hari ini jadinya kembali muncul titik merah lagi. Dan supportnya di sebelah sini ya, 308, 296, dan 276. Kalau breakdown lagi, maka support selanjutnya 264, 252. Sampai break lagi dari 252, jadinya jelek banget ya. Karena jadi new low lagi, jadinya tidak oke. Mudah-mudahan mantul. Jadi yang mau spec buy, silakan spec buy-nya ketika dia mantul dulu di area-area supportnya ya. Tadi support-supportnya udah saya mention. Karena candle bearish volumenya agak kecil sih, mudah-mudahan bisa mantul. Cuma mantulnya kapan ini yang harus kita pantau kembali ya. Coba kita gunakan HH SMKL 5. Biasanya kelihatan nih. Ada buangan atau ada yang HK. Dari sini kelihatan ya. Jadi HK-HK ini chartnya biasa juga merupakan chart favorit yang biasa saya gunakan karena bisa ngeliatin frekuensi analyzer dan ada HK dan HQ-nya. Yang hijau-hijau artinya ada yang beli, yang merah-merah artinya ada yang jual. Jadi begitu di sebelah sini nih, ini spike ada yang jualannya lumayan ya, makanya harganya terus bergerak ke bawah. Ini rata-ratanya. Jadi kalau ada yang beli, ada yang jual, ini rata-ratanya nih. Nah, secara rata-rata kalau menurun artinya masih ada buangan. Support 302 ataupun mau pakai tadi support yang saya mention, nanti kalau dia muncul lagi hijau-hijau artinya ada yang tarikin naik lagi, ada yang HK lagi, maka harga akan bergerak naik. Jadi enak banget menggunakan ini karena kita bisa lihat ya. Kalau hijau-hijau dia menanjak maka harga akan naik, kalau merah-merah artinya ada buangan besar atau ada yang jualan. Nah, jadi kita bisa gunakan ini secara 5 menit, bisa entry exit menggunakan 5 menit, itu sangat enak sekali. Kita cek IMAS. Saham selanjutnya IMAS.
Untuk IMAS ini sudah patah tren yang di sebelah sini ya, sudah muncul segitiga merah, sudah sinyal exit, dan masih bergerak dalam channel down. Jadi yang mau spekulatif hanya untuk fast trading aja paling. Mau spekulatif boleh-boleh aja. Di sini ada support trend 1885, resist 2330. Jadi barangkali dia akan bergerak zigzag di dalam sini. Sehingga teman-teman hanya memanfaatkan ketika dia mantul naik ke atas, maka taking profit, bukan untuk swing long ya. Yang menarik biasanya saya lebih tertarik saham-saham yang baru mau naik seperti di sebelah sini. Jadi ada momentumnya, berwarna biru, lalu candlenya higher high. Biasanya saya mencari saham-saham yang seperti itu. Kalau dia sudah bergerak di bawah garis win line, dan ada kebentuk channel down, biasanya saya udah tinggalin. Jadi buat teman-teman kalau mau fast trading silahkan di sini, tapi kalau mau swing mungkin lebih baik pilih saham lainnya ya. Tadi support udah, resist udah, momentumnya sih masih merah, jadi masih belum oke. Ini volume juga mulai semakin menurun ya. Menggunakan chart GD, ingat kalau trennya lagi down, maka seharusnya kita tidak menggunakan si chart GD ini. Kita gunakan chart GD ini untuk saham-saham yang lagi mau naik trennya. Kelihatan dari garis-garis ini sih dia berpotensi untuk sideways. Bisa aja dia sideways ataupun kalau jebol maka dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah ya. Dengan support di 1995, 1905, kalau breakdown dari 1905 maka dia akan melanjutkan penurunan ke bawah. Tapi walaupun dia turun, jadi tadi kan ada support ya 1885, kemungkinan dia bisa mantul lagi karena dia masih bergerak dalam channel downtrend. Jadi zigzag di dalam channel itu. Resist di 2330, 2480 itu resistnya. Kita lanjut ke Budi. Untuk Budi, ini tidak liquid sehingga tergantung market makernya nih, market makernya mau tarik ke atas apa enggak. Tapi secara momentum masih berupa titik pink, jadi berpotensi sideways, sideways pun sangat lebar sekali ya di area sini. Dengan support di 214, 212, 210, 220, resist di sebelah sini nih. Ini support-supportnya banyak banget sih, karena jaraknya lumayan jauh ya. Supportnya 230, 228, 220, 214, 212, 210. Resistnya kita gunakan yang tertinggi ini aja, yaitu kayaknya 240 nih ya. Coba kita cek. Nih, 242 itu resist tertingginya tuh. Jadi si Budi ini karena tidak liquid, ini tergantung bandarnya mau tarikin naik ke atas, tarikin turun ke bawah, itu benar-benar out of control ya, benar-benar di kuasanya bandar gitu. Karena sahamnya tidak liquid, jadi wajar-wajar aja kalau bandarnya mau tarikin atau tarik naik ataupun tarik turun dengan modal yang kecil pun bisa gitu. Saya sih tidak menyarankan ya saham-saham seperti ini untuk teman-teman. Kalaupun teman-teman mau trading di saham gorengan, saya lebih suka cari saham gorengan yang liquid. Kalau liquid biasanya bandarnya lebih serius dan kalau volumenya semakin meningkat, ada momentum yang meningkat, biasanya lebih panjang, lebih lama dan cuannya juga lebih lumayan. Lebih aman lah sehingga potensinya untuk cuan lebih besar gitu. Jadi saran saya sih cari saham-saham yang begitu ya. Mau gorengan it's okay, tapi cari saham yang sudah liquid, ada pergerakannya atau pola-pola yang bisa kita baca, bisa kita ikuti. Kalau nggak ada pola-polanya, nggak liquid, berarti ya tergantung bandar ya mau tarik naik atau tarik turun. Support di sini menggunakan chart GD 226, 210, resistnya di 236, 242. Oke, saran saya sih cari saham lain ya yang lebih liquid walaupun dia saham gorengan. Untuk kita lanjut ke FAS. Ini juga tidak liquid, ini juga saham baru IPO dan tidak liquid. Biasanya sih saya tidak tertarik untuk saham-saham yang seperti ini. Saya akan cari saham-saham yang walaupun dia IPO, paling enggak dia trennya naik ke atas, volumenya ada,
momentumnya berwarna biru gitu. Jadi walaupun IPO, Pak, carilah saham-saham IPO yang good quality ya. Saham gorengan juga carilah saham gorengan yang good quality. Sehingga porto bisa terus bertumbuh. Kalau yang ini tuh seperti tebak-tebakan. Saya biasanya akan menghindari. Tapi kalau teman-teman tetap mau, maka silahkan ya. Itu kebebasan masing-masing. Bottom fishing di momentum merah tua, jadi harusnya sudah dari beberapa candle kemarin dan hanya untuk fast trading karena momentumnya masih merah ya. Jadi belum oke sebetulnya. Yang udah punya maka ya jangan lupa pasang trailing stop, pasang stop loss. Dengan supportnya di sebelah sini ya. Supportnya berapa tuh? 50 kayaknya. Bentar saya lihat. Supportnya 52. Resist di 76, 79. Kalau melihat garis-garisnya berpotensi antara sideways atau kalau turun lagi ya udah bobok di 50 ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman kecuali dia mampu breakout, bikin trend up, lalu volumenya meningkat, lalu ada momentum, transaksinya jadi liquid, maka itu menarik. Tapi kalau tidak terjadi hal-hal yang tadi saya sebutin, volumenya nggak ada, trend up-nya, pola trendnya tidak ada, maka tidak menarik. Itu menurut saya. Spekulatifnya menggunakan titik hijau ini sudah lama dan seharusnya di area resist sudah taking profit ya. Nanti supportnya 52 lagi tapi hati-hati jangan sampai dia bobok di 50. Oke. Kita lanjut ke NCKL. NCKL momentumnya sih ada perbaikan, dia masih di atas garis winline dan lagi konsolidasi, ini lagi sideways ya di area sini, maka tektokan aja. Kita lihat sebentar, pakai GD lebih enak nih. Nah, area support resistnya sudah kelihatan ya. Spekulatif buy-nya, titik hijaunya munculnya dari sejak sini. Begitu di sebelah sini mau taking profit, maka silahkan. Potensinya sih dia akan sideways di area sini. Yaitu 990 jadi resist, support 750. Kecuali dia mampu breakout ya. Kalau breakout jadinya menarik. Artinya berpotensi lanjut ke resist selanjutnya 1265. Ini resistnya. Nah, kalau breakdown dari sini, dia bikin low lagi, maka akan ke 750 lagi ya. Tapi kalau 750-nya breakdown lagi, maka jadinya new low. Sebaiknya teman-teman jangan lupa disiplin pasang trailing stop ataupun stop loss. Jadi si NCKL hanya menarik selama dia bertahan di area sini ya. Di sini kita bisa pakai strategi sideways yaitu BOS dan SOS. Atau kalau dia breakout, maka menjadi menarik. Tapi kalau enggak, kalau dia breakdown, maka hati-hati. Kita lanjut ke DEGI. DEGIK tidak begitu liquid, maka sahamnya juga volatil, hati-hati. Yang terbiasa swing sebaiknya cari saham lain yang ada momentum dan sudah terbentuk tren yang sudah liquid juga. Momentumnya ini tidak ada, jadi potensinya sideways ya. Yang mau trading di saham sideways silakan, strateginya BOS dan SOS. Jadi jangan perhatiin segitiga hijau, segitiga merah lagi. Yang chart GD juga jangan dilihatin titik hijau, titik merah lagi. Kalau sideways, gunakan strategi sideways, yaitu BOS dan SOS. Oke? Dengan support di 124, MA 200, 120. Ini saya buletin aja ya. Biar pas nih, ini ada support juga. 120, 124 itu support-supportnya. Resist di 136 atau bahkan di sebelah sini nih berapa nih area 148 kali ya, 148 149. Nah, ini menggunakan chart GD juga. Ingat karena dia lagi sideways dan ciri-ciri sideways adalah dia bergerak di antara dua garis ya. Nah, itu jadi sideways. Sehingga titik hijau, titik merah kita abaikan dulu, kita gunakan strategi sideways yaitu buy on support, sell on strength. Supportnya di sebelah sini yaitu 125, 123. Kalau breakdown jangan lupa untuk disiplin ya, jadi tidak bagus lagi. Resistnya 141, 148, 149. Kita lanjut ke BHIT, WinX BHIT. Oke.
Eh, grup MNC ya memang cukup menarik sih ya kalau misalnya menjelang 2024 dengan harapan biasanya sih yang trading-trading saham seperti ini dengan harapan saham-sahamnya akan digoreng naik. Nah, tapi kalau saya pribadi saya akan cari saham-saham yang memang sudah terbentuk polanya, dia sudah liquid, sudah ada momentumnya. Dari chart Win kita bisa lihat momentumnya sih belum ada ya, masih berupa titik pink, jadi masih sideways. Ini juga saham 50-an, jadi hati-hati ya, jangan sampai dia tidur di 50. Support-supportnya yaitu 52, 53, 52, 53, resist 57, 58, 59, 60. Kayak belajar ngitung nih, 57, 58, 59, 60. Karena pergerakannya memang gitu ya, hanya satu tik, satu tik, satu tik. Biasanya saya lebih suka saham-saham lain yang memang ada pergerakan, trennya sudah kebentuk, volumenya cukup liquid, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur. Nah, kalau saham seperti ini biasanya saya nggak begitu tertarik sih. Tapi terserah kembali ke pilihan masing-masing ya. Kalau mau tradingin silakan. Tadi supportnya sudah saya bilang 52, 53, 54 dengan resist 57, 58, 59, 60. Nah, support kalau chart GD juga di 51 bahkan ya ini lowestnya hati-hati. Jadi kalau di bawah 51 mendingan langsung haki aja, hajar kiri. Dengan resistnya 57 ini bahkan resistnya lebih tinggi lagi yaitu 65. Cuma pergerakannya begini ya, naik turun satu tik aja. Oke, kita lanjut ke SMGR. Untuk SMGR masih sideways, jadi momentumnya belum ada juga. Dia masih berupa titik pink dengan sideways area di 5750 dan 6050. Itu adalah area sideways-nya. Ingat strategi sideways, kalau sideways itu berarti segitiga hijau, segitiga merah kita abaikan ya. Kita gunakan strategi BOS dan SOS. Jadi di support kita beli, begitu cuan kita kabur dulu. Ditektokin aja. Kecuali dia mampu break dari sini mulai ada momentum, maka mulai menarik. Terutama momentum berwarna biru Ben Hur ya, seperti ini. Menggunakan chart GD, kalau chart GD sih sudah ada spekulatif buy di 3 candle yang kemarin, tapi karena dia masih sideways, ingat, jadi segitiga titik merah dan titik hijaunya kita abaikan dulu, kita gunakan strategi sideways ya. Yaitu support 5.700 dan 5.625. Resistnya tadi nih di 6.050 kayaknya sih itu area resistnya. Di atasnya ada resist lagi yaitu 6.475. Kita ke saham selanjutnya yaitu Friend. Kalau nggak salah Friend saya pernah mention ya. Sudah pernah saya sebutin nih. Dia waktu itu sempat sideways di area sini 65 sampai ini berapa nih 54 kalau nggak salah deh. Jadi antara 54 sampai 56 sampai 65. 65-nya ini belum bisa breakout dan dia mulai kembali menurun nih. Hari ini candle bearish, volumenya cukup besar jadi kemungkinan akan kembali ke area-area ini ya. Ke area support 59, 58 atau bahkan sampai 54. Yang udah punya, mudah-mudahan sudah pasang trailing stop ataupun sudah taking profit. Yang belum punya, maka wait and see. Tunggu sampai dia mantul dulu ya, baru spekulatif buy. Jadi pastikan dia mantul dulu, baru spekulatif buy. Ini pergerakannya juga hanya beberapa tik, beberapa tik. Jadi kalau yang nggak sabaran, mungkin bisa cari saham lainnya aja ya. Eh, kecuali si frame-nya sudah mulai trennya bagus kembali, momentumnya mulai kebentuk biru-biru semua lagi, nah itu baru mulai menarik lagi. Kalau pergerakannya mulai kencang, itu baru menarik lagi. Ini so far dia masih lambat nih. Kalau menggunakan chart GD, ini area support resistnya, jadi dia secara tren ininya masih sideways ya. Seperti yang tadi saya bilang, yaitu dia bergerak sideways di area 54 sampai 65. Sehingga strateginya, ingat titik hijau, titik merah, segitiga hijau, segitiga merah kita abaikan, kita gunakan strategi sideways, yaitu beli di support, dan ketika cuan jual, atau ketika di resist, silakan taking profit. Kecuali dia mampu breakout di atas 65 dan terus bikin higher high, maka dia menjadi strong up.
Kalau ini berarti dia potensi kembali ke support sini ya. Yang mau spekulatif silakan, pastikan dia mantul dulu, baru spekulatif buy. Karena takutnya dia jebol lagi 54, maka menuju ke 50 ya. Kita lanjut ke Leo. Untuk Leo, momentumnya sih agak kurang oke, volume juga enggak gede-gede banget ya. Volumenya kurang, dan dia masih bikin lower high. Jadi masih belum begitu menarik untuk swing karena style saya swing ya. Kecuali teman-teman mau fast trading, maka itu silakan. Tapi kalau untuk style swing seperti saya biasanya akan memilih saham yang mulai ada momentumnya dan candlenya bergerak higher high. Kalau saat ini jadi tidak menarik untuk saya, tapi kalau buat teman-teman yang mau bottom fishing itu silakan. Dia ada support dan lagi di support yaitu MA200 53, kita buletin aja 530 dan support selanjutnya di 500. Kalau mau spek buy untuk tektokan aja maka silakan dipastikan mantul dulu ya. Mantul itu at least candle inside bar atau inside bar itu seperti ini. Jadi ada candle kecil di dalam candle bar besar dan atau doji atau dia bikin higher high. Nah, jadi cari-cari begitu atau hammer. Nah, itu ciri-ciri candle pembalikan arah. Sehingga tunggulah candle-candle seperti itu, maka baru spekulatif buy ya. Contoh seperti di sini kan inside bar. Maka besoknya dia naik. Nah, seperti itu. Jadi di sini support 500 kalau mantul, maka taking profit ya. Pas trading aja karena momentumnya masih merah. Yang bagus ketika momentum berwarna biru Ben-Hur. Oke, untuk Leo, chart GD. Menggunakan chart GD dia sinyalnya titik hitam, artinya sudah exit ya. Kelihatan nih dia bergerak di dalam garis, berarti dia berpotensi untuk sideway. Seperti yang tadi saya bilang. Yaitu di 500 support dan 585 itu resistnya. Nanti lihat aja di area res ini, kalau misalnya dia mantul baru spekulatif buy lagi ya. Begitu dia naik, maka silakan taking profit. Itu untuk Leo dan merupakan saham ke-15 sekaligus saham terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya ya. Buat teman-teman kalau masih ada yang punya pertanyaan atau bingung dengan cara penjelasan saya, silakan komen aja di komen di bawah. Atau jangan lupa ya ikut acara Zoom besok. Linknya nanti di-share di Telegram dan di Instagramnya Wisdom and Invest. Pastikan teman-teman hadir untuk kita ngobrol-ngobrol langsung melalui Zoom. Jadi teman-teman bisa interaktif bertanya dengan saya. Thank you ya. Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Bye-bye.